Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar matematika bersama Bu Idel. Kompetensi dasar yang akan dipelajari 3.27 mengevaluasi kajian statistika dalam masalah kontekstual. 4.27 menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan kajian statistik. Tujuan pembelajaran yang pertama, setelah mempelajari materi ini, peserta didik dapat menjelaskan pengertian statistika, statistik, dan data statistika, kemudian menguraikan langkah-langkah pembuatan tabel distribusi frekuensi, dan menyajikan data statistika. Materi yang akan kita pelajari pada pertemuan hari ini, yang pertama, pengertian statistik dan statistika. Yang kedua, data statistika. Yang ketiga, penyajian data. Pengertian statistika dan statistik. Yang pertama, statistika adalah kumpulan fakta berbentuk angka yang disusun dalam daftar atau tabel yang menggambarkan suatu persoalan. Statistika adalah ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan cara pengumpulan data, pengolahan data, penyajian data, penganalisisan data, penarikan kesimpulan, serta membuat keputusan yang cukup beralasan berdasarkan fakta yang ada. Yang kedua, data statistika. Data adalah sejumlah informasi yang dapat memberikan gambaran tentang keadaan atau persoalan. Contohnya data pegawai, data siswa, data keuangan, dan lain sebagainya. Jika data yang diambil hanya sebagian dari anggota suatu objek penelitian, maka data yang demikian disebut sampel. Anggota sampel dimaksudkan sebagai wakil dari seluruh objek penelitian, sementara keseluruhan objek penelitian disebut populasi. Syarat data yang baik, pertama harus objektif, artinya data yang diperoleh harus menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Yang kedua, relevan, artinya diperoleh harus ada kaitan dengan permasalahan yang diteliti. Yang ketiga, harus sesuai zaman, artinya data jangan ketinggalan atau harus update. Kemudian yang keempat, harus representatif, artinya sampel yang dipilih harus memiliki sifat yang sama dengan keadaan populasinya. Yang kelima, reliable, dapat dipercaya, sumbernya harus dari sumber yang tepat. Yang keenam, representatif. Macam-macam data. Yang pertama, data tunggal. Data tunggal adalah data yang belum tersusun atau data yang belum diklasifikasikan menurut tingkatan. Contoh, data nilai ulangan 10 siswa SMK. Kemudian data kelompok, data yang sudah diklasifikasikan berdasarkan rentang nilai tertentu. Contohnya seperti di gambar ya. Kemudian yang ketiga, penyajian data. Data yang dikumpulkan diperoleh dari sampel maupun populasi biasanya masih dalam bentuk data kasar. Agar dapat dibaca dengan mudah, maka disajikan dalam bentuk tabel atau daftar dan dalam bentuk diagram atau grafik. Penyajian data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Yang pertama, tabel distribusi frekuensi data tunggal. Nah, berikut daftar nilai ulangan matematika dari 48 siswa. Dari data di atas dirangkum dalam tabel berikut, diklasifikasikan berdasarkan nilai yang mendapatkan nilai 4, 5, 6, 7, dan 8, sebelah kanannya ada frekuensi. Tabel ini disebut daftar distribusi frekuensi data tunggal atau daftar distribusi frekuensi berbobot, di mana jumlah total frekuensinya selalu sama dengan jumlah datanya. Yang kedua, tabel distribusi frekuensi data berkelompok. Tabel distribusi ini adalah statistika untuk menyusun data dengan cara membagi nilai observasi ke dalam kelas-kelas dengan interval tertentu. Langkah-langkah membuat tabel distribusi frekuensi adalah sebagai berikut. A. Menentukan daerah jangkauannya, yaitu selisih nilai maksimum dan nilai minimum yang terdapat dalam data. R sama dengan X max dikurang X minimum. Contoh, tentukan jangkauan dari data 47, 32, 38, 42, 45, 53, 59, 64, 60, 61. Nah, kita cari R-nya. X maksimum yaitu 64 dikurang X minimumnya 32 sama dengan
Selanjutnya yang B, menentukan banyak kelas. Nah, ini digunakan aturan Sturges. Aturan Sturges ini yaitu K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. Jika hasilnya bentuk desimal, ambil pembulatan ke bawah, dan N itu adalah banyaknya data. Contoh, hitunglah banyak kelas dari nilai ulangan matematika 80 siswa, berarti N-nya sama dengan 80. Kita masukkan ke rumus, didapatlah hasilnya 7,3, dan kita bulatkan ke bawah menjadi 7. C. Interval kelas. Yang selanjutnya kita cari. Interval kelas ini dapat dari jangkauan data dibagi dengan banyaknya kelas. Interval kelas atau disebut juga dengan panjang kelas diperoleh dari R dibagi K. Jika hasilnya bentuk desimal, maka ambil pembulatannya ke atas. P sama dengan panjang kelas, R jangkauan, K sama dengan banyaknya kelas. Kemudian yang D, kita cari batas kelas dan tepi kelas. Batas kelas adalah nilai ujung suatu interval. Nilai ujung bawah interval disebut batas bawah, sedangkan nilai ujung atas interval kelas disebut batas atas. Tepi bawah kelas diperoleh dari batas bawah kelas dikurang 0,5. Tepi atas kelas diperoleh batas atas kelas ditambah 0,5. Contoh, nilai matematika 40 siswa SMK. Itu ya, nilainya, intervalnya atau panjang kelasnya dari 51 sampai 60. Itu sebanyak 12 siswa, sampai 81 sampai 90 itu 5 siswa. Yang ditanya batas kelas dan tepi kelasnya adalah. Nah, batas kelas adalah yang di sebelah kiri, yaitu 51, 61, 71, 81. Sementara batas atas ada yang sebelah kanan. Kemudian tepi bawah kelasnya kita peroleh dari batas bawah kelas dikurang 0,5. Tepi atas kelasnya yaitu batas atas ditambah 0,5. Selanjutnya nilai tengah, nilai yang terletak di tengah kelas yang dianggap mewakili suatu interval kelas tertentu. Ini rumusnya adalah batas bawah kelas ditambah batas atas kelas dibagi 2. Perhatikan contoh berikut. Diketahui suatu data sebagai berikut. Tentukan distribusi frekuensinya. Nah, ini banyaknya datanya adalah 40 ya. Untuk membuat tabel distribusi frekuensi, dilakukan langkah-langkah. Yang pertama, kita cari dulu range-nya, jangkauannya. Data yang terbesar dikurang data yang terkecil. Hasilnya diperoleh adalah 91 dikurang 32 sama dengan 59. Kemudian yang kedua, banyaknya kelas, yaitu 1 ditambah 3,3 log N. N-nya adalah 40, yaitu banyaknya data sebanyak 40. Sehingga diperoleh 6,3 dan kita bulatkan ke bawah menjadi 6. Banyak kelasnya adalah 6 kelas. Kemudian yang ketiga, panjang kelas atau interval kelas, yaitu diperoleh dari R dibagi K. Hasilnya 9,8 dan kita bulatkan ke atas menjadi 10. Kemudian kita cari batas bawah kelas pertama, itu kita tentukan adalah 32. Kemudian batas atas kelas pertama 41. Kemudian kita hitung banyaknya data pada masing-masing kelas. Jadi kita buat dulu tabelnya. Kelas batasnya 32, kemudian panjangnya adalah 10 sehingga sampai interval 41. Kemudian 42 sampai 51, 52 sampai 61 hingga sampai 91. Dan kita cari frekuensinya sehingga diperolehlah tabel distribusi frekuensinya adalah seperti digambar ya. Kemudian B, penyajian data dalam bentuk diagram dan grafik. Maksud menyajikan data dalam bentuk diagram maupun grafik ini untuk memudahkan memberikan informasi secara visual, serta diagram atau grafik sangat efektif untuk menyebarkan informasi melalui media surat kabar, majalah maupun laporan-laporan statistik.
Yang pertama, sajikan dalam diagram lambang atau piktogram. Contohnya hasil panen apel dari Kabupaten Malang selama 3 tahun, tampak pada tabel berikut. Nah, hasil panen tersebut disajikan dalam piktogram atau lambang ya, atau sebuah lambang atau simbol. Nah, seperti di gambar itu. Kemudian selanjutnya yang kedua, diagram batang. Nah, contohnya banyak lulusan SMK 10 selama 5 tahun berturut-turut. Nah, dari tahun 2002 sampai 2006 ini disajikan dalam bentuk diagram batang agar memudahkan untuk membaca data. Nah, yang horizontal itu adalah tahunnya, yang vertikal banyak siswanya. Nah, ini disebut diagram batang. Kemudian selanjutnya yang ketiga, diagram grafik. Diagram garis maksudnya ya. Diagram garis itu menggambarkan data kontinu. Contohnya pada penelitian mengukur pertumbuhan batang kecambah, seorang siswa mencatat hasilnya sebagai berikut, yaitu umurnya dan panjang kecambah. Dan itu disajikan dalam bentuk diagram garis. Nah, seperti ini ya. Yang horizontal itu adalah umurnya saat umur 1, panjang kecambah adalah 2 cm, sampai umur 6 hari panjangnya 14 cm. Nah, ini disajikan dalam bentuk diagram garis. Kemudian selanjutnya yang keempat, diagram lingkaran. Contoh kegiatan seorang anak selama 24 jam sebagai berikut: membantu orang tua, bermain, belajar, tidur, dan lain-lain. Nah, ini kita sajikan dalam bentuk diagram lingkaran. Kemudian selanjutnya histogram dan poligon frekuensi. Seperti apa data dalam bentuk histogram dan poligon frekuensi? Nah, ini contohnya ya. Contohnya keluarnya mata dadu dalam 22 kali lemparan. Nah, ini mirip dengan diagram batang, tapi ini adalah histogram, di mana jarak antara data yang satu ke data yang kedua itu berdekatan, berdempetan ya. Kemudian poligon frekuensi adalah apabila pada titik-titik tengah dari histogram dihubungkan dengan garis dan batang-batangnya dihapuskan. Nah, ini contoh poligon frekuensi, di mana nilai titik tengahnya disambungkan garisnya antara data 1 sampai data terakhir. Ini disebut poligon frekuensi. Kemudian yang keenam, OGIF. Grafik OGIF dibuat dari daftar sebaran frekuensi kumulatif kurang dari dan frekuensi kumulatif lebih besar dari. Contoh, berat badan 50 siswa dalam kilogram, ini disajikan dalam tabel. Kemudian data ini kita pisahkan frekuensi kumulatif kurang darinya dan frekuensi kumulatif lebih besar dari, sehingga diperolehlah data tersebut ya. Nah, dari hasil data yang sudah diklasifikasikan berdasarkan sebaran frekuensi kumulatif kurang dari dan frekuensi kumulatif lebih besar dari, kita perolehlah grafik dari OGIF itu seperti ini ya. Ini adalah grafik penyajian data dalam bentuk OGIF. Ya, demikian penjelasan materi pada hari ini. Jazakumullah khairan kasiron. Semoga materi yang disampaikan dapat dipahami dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.